Episode 50, Bahagia. Seminggu kemudian, Alia sudah diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Saat ini dia sedang memberi ASI dan menjemur babi Alvin di taman belakang mansion. Stefan sudah siap untuk berangkat ke kantor. Dia menghampiri istri dan putranya itu. Hai para kesayangan. Sini babi Alvin gendong Daddy dulu, ucap Stefan berjongkok. Daddy, babi Al sedang minum ASI, jawab Alia tersenyum memandang babinya. Alia memang ingin memberi ASI eksklusif untuk putranya itu. Gemesnya, tampan banget sih, Stefan mentul-tul pipi sang putra. Jangan Daddy, nanti sakit pipiku, Alia menirukan suara anak kecil. Lalu kemudian mereka tertawa bersama, sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Di belakang Alia sudah ada beberapa pelayan yang siap untuk membantunya. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya, babi Alvin. Daddy mau cari uang buat membeli mainan yang banyak. Cup, cup, cup. Stefan mencium keduanya bergantian. Kemudian dia pergi setelah Reno datang menjemputnya. Selamat pagi cucu, Grandma, seru Carol dari belakang. Hai Grandma Carol, babi Alvin mau mandi nih, ucap Alia masih dengan meniru suara anak kecil. Lalu setelah itu Alia memberikan babi Alvin kepada babysitter untuk dimandikan. Alia, kemarin Mommy mendapatkan informasi bahwa Jack sudah keluar dari penjara, ucap Carol berubah jadi serius. Alia berjalan menuju ke kolam ikan buatan. Dia memandang banyak ikan yang sedang berenang. Aku yakin dia tidak akan berani menemuiku, Mom. Pasti Stephen akan melindungiku, jawab Alia. Jack adalah mantan suami Alia yang telah dimasukkan ke tahanan karena kekerasan dalam rumah tangga. Tentu saja sayang, banyak pengawal yang akan melindungi kamu dan juga Alvin. Aku yakin Jack juga sudah tahu siapa kamu sebenarnya, jawab Carol. Lalu setelah itu Carol pergi meninggalkan Alia sendiri di taman itu. Beberapa bulan ini Kevin sangat sibuk dengan jabatan CEO baru Benedict CRP. Dia juga merasakan kebahagiaan saat menjadi seorang onkel. Seperti siang ini, dia sengaja pulang ke mansion untuk menemui ponakannya yang baru berumur beberapa minggu. Alvin, ayo ikut onkel. Kevin, tidak boleh. Kamu belum bisa menggendongnya, seru Alia. Aku bisa, Al. Coba sini. Kevin mengambil Alvin dari gendongan sang mommy. Ulu sayang, kenapa kamu mirip dadimu, tidak mirip onkel Kevin saja? Mana ada Kevin? Dia benih Stefan, tentunya mirip dengan Stefan. Alia geleng-geleng kepala. Sepertinya kakak ipar memang rajin bikin ya, sampai-sampai tidak ada kemiripanmu sama sekali, ucap Kevin meledak kakaknya itu. Kevin, apa kamu belum punya pacar? Tanya Alia yang membuat Kevin langsung menoleh. Aku masih mencarinya, berarti sudah ada wanita yang kamu sukai? Tanya Alia antusias. Selama ini dia tidak pernah melihat Kevin dekat dengan perempuan. Kevin memejamkan matanya. Dia masih mempunyai perasaan cinta untuk Talia, gadis yang selama beberapa bulan ini tidak ada kabarnya. Tapi tiba-tiba yang muncul di pemikirannya adalah wajah Mira. Sontak membuat Kevin langsung membuka matanya. Kenapa Mira selalu membayangiku? Apa karena aku masih merasa bersalah dan belum meminta maaf padanya? Batin Kevin. Tuh takut. Babi Alvin menangis kencang. Sayang, sini sama Mommy, onkel jahat ya. Cukup sayangnya Mommy, ucap Alia mengambil Alvin dari gendongan Kevin. Maaf Al, aku ada janji dengan Clint sebentar lagi. Babi Alvin, onkel pergi dulu ya, ucap Kevin mencium pipi gembul itu. Alia tersenyum sambil menimang sang putra. Dia berharap Kevin segera menemukan tambatan hatinya itu. Kevin melajukan mobilnya ke sebuah restoran tempat pertemuan dengan Clint penting. Di perjalanan Kevin kembali membayangkan wajah Mira. Dia masih sangat ingat dengan peristiwa di klub malam itu, di mana dirinya mencium Mira dengan buah karena patah hati.
Kenapa setelah hari itu sosok Mira lenyap begitu saja? Thalia juga menghilang. Apa aku harus mencari mereka? Rumah mereka juga sudah lama kosong. Sebaiknya aku harus menggunakan orangku untuk mencari keberadaan kakak beradik itu. Batin Kevin. Tidak lama kemudian, Kevin sudah sampai di restoran. Dia langsung masuk ke dalam dan mencari Clint, yang katanya sudah sampai itu. Kevin melihat dua orang yang duduk di meja sudut, seorang pria paruh baya dan gadis muda. Dia melangkah mendekati sang Clint. Selamat siang, Amer. Frederick, maaf saya sedikit terlambat, sapa Kevin. Tidak apa-apa Tuan Kevin, silahkan duduk, Dek. Mata Kevin bertemu dengan mata gadis yang selama ini menghantui perasaannya karena perasaan bersalah. Mira, seru Kevin. Mira tersenyum, lalu menyodorkan tangannya ke arah Kevin. Selamat siang Tuan Kevin, sapa Mira. Kevin menjabat tangan Mira. Dek. Tiba-tiba dada Kevin bergemuruh. Saat tangannya menyentuh tangan gadis itu, Kevin menatap gadis itu sangat dalam. Mira yang merasa tidak enak dengan atasannya, lalu menarik tangannya. Sontak membuat Kevin tersadar. Agam, Tuan Frederick berdeham. Maaf Tuan, saya dan Tuan Kevin adalah teman lama, ucap Mira menjawab tatapan heran dari bosnya itu. Hahaha, tidak apa-apa Mira, Tuan Kevin perkenalkan dia ini sekretaris baru saya, baru sebulan dia bekerja tapi dia sangat kompeten dan genius, ucap Tuan Frederick. Anda benar Tuan Frederick. Mira memang gadis yang cerdas luar biasa, jawab Kevin tersenyum. Anta, kenapa dia begitu senang melihat Mira saat ini? Sebenarnya, karena kesibukannya dia jadi melupakan Thalia. Tapi dia masih sering memikirkan tentang Mira. Mungkin Kevin masih merasa bersalah dengan Mira, karena cuman itu, atau ada perasaan lain yang tidak Kevin sadari. Bintang. Mira, aku mau meminta maaf, ucap Kevin, setelah urusan mereka selesai. Setelah melakukan perjanjian bisnis dan makan siang, Tuan Frederick langsung pulang karena istrinya sedang sakit. Mira yang tadinya juga akan undur diri, ditahan oleh Kevin. Minta maaf untuk apa Tuan Kevin? Tanya Mira heran. Seingatnya dia tidak punya urusan dengan Kevin sesudah kejadian di klub itu, yang menurut Mira menganggap Kevin telah melupakannya. Maaf pada waktu itu, aku telah lancang menciummu, ucap Kevin memandang gadis itu. Mira terkejut mendengar ucapan Kevin. Apa Kevin mengingatnya? Bukankah dia sedang mabuk berat dan menganggapku kah Thalia? Aduh, malu sekali, aku harus bagaimana ini? Mira, maafkan aku. Selama ini aku selalu ingin meminta maaf padamu, tapi karena kamu menghilang dan ganti nomor, aku jadi sulit menghubungimu, ucap Kevin lagi. Aneh itu tidak apa-apa, tidak usah meminta maaf karena aku sudah lupa dengan kejadian itu. Lagian kamu juga sedang mabuk, ucap Mira canggung. Apa? Kamu lupa? Jadi selama ini aku yang merasa sangat bersalah karena lancang menciummu tapi kamu lupa semuanya? Seru Kevin dengan nada meninggi. Mira menjadi takut melihat Kevin yang terlihat marah. Aku harus segera pergi dari sini. Kenapa dia lebih menakutkan daripada waktu itu yang mendengar tentang perasaan Kak Thalia yang tidak mencintainya? Maaf Tuan Kevin, aku harus segera pergi. Permisi, Mira langsung berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Kevin yang masih emosi. Hai, tunggu gadis Aner. Seru Kevin, tapi Mira tidak menghiraukan dan keluar dari restoran itu. Kenapa dia bisa tidak mengingatnya? Padahal aku saja mati-matian berusaha melupakan kejadian itu tapi tidak bisa. Awas kau Mira. Bersambung.